warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Argadela Pangestu, NIM J520210048. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai inform konsen terhadap dokter dan pasien yang relevan dengan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai tugas proyek akhir MKDU Pancasila, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja kita menuju ke videonya. Inform konsen yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Kemudian inform konsen dimuat dalam beberapa peraturan, tapi meskipun demikian masih diperlukan pengaturan hukum yang lebih lengkap mengenai hal ini. Karena dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang tidak hanya melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan dari inform konsen. Kemudian, persetujuan atau inform konsen ini sangat penting mengingat tindakan medis yang tidak dapat dipaksakan karena tidak adanya suatu hasil tidak adanya yang tahu hasil pasti dari hasil pelayanan kedokteran tersebut. Kemudian pentingnya inform konsen juga dapat dikaitkan dengan adanya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dapat saja dituduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit terkait atas tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Sebagai contohnya yaitu dengan melakukan operasi atau memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seseorang sehingga dapat menimbulkan luka atau membius orang lain, dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan meskipun yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang dokter. Tetap dapat dianggap sebagai penganiayaan kecuali jika satu, orang yang dilukai tersebut memberikan persetujuan. Kemudian yang kedua adalah tindakan tersebut berdasarkan indikasi medis yang ditujukan pada suatu tujuan yang konkret. Terus kemudian yang ketiga adalah tindakan medis tersebut dilakukan sesuai dengan ilmu kedokteran. Kemudian penandatanganan formulir inform konsen secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian tujuannya, penjelasannya yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri, atau disebut juga dengan informed decision. Oleh karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Selanjutnya, pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain atau sebagai second opinion dan dokter yang merawatnya sebagai first opinion. Kemudian inform konsen ialah persetujuan bebas yang diberikan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis. Setelah itu, ia memperoleh semua informasi yang penting mengenai sifat dan konsekuensi tindakan tersebut. Inform konsen dibuat berdasarkan prinsip otonomi, beneficien, dan non-maleficien yang berakar pada martabat manusia, di mana otonomi dan integritas pribadi pasien dilindungi dan dihormati. Selanjutnya, persetujuan tindakan medis atau inform konsen dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien ditinjau dari aspek hukumnya. Tubuh pasien sepenuhnya adalah hak otonomi mereka yang pihak medis pun tidak bisa memaksakan untuk melakukan tindakan atau pemeriksaan apapun. Kemudian fungsi sebagai pihak medis bukan semata-mata hanya untuk memeriksa dan memberikan obat, tetapi pasien juga yang hendak berobat berhak mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan terhadapnya serta manfaat, kerugian, dan alternatif dari tindakan tersebut. Hal tersebut relevan dengan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal ini membuktikan bahwa setiap warga berhak untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya dalam segala bidang, terutama pada bidang kesehatan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.